Yang terpilih, dengarkan ini bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh ruang batinmu yang selama ini kamu paksa diam agar terlihat kuat di depan dunia. Karena ada kalimat-kalimat yang tidak datang untuk sekadar menghibur, melainkan untuk membangunkan sesuatu yang sudah lama terlipat di dalam dirimu. Sesuatu yang dulu kamu sebut harapan, lalu kamu kubur pelan-pelan agar tidak ada yang bisa menertawakanmu ketika harapan itu tampak mustahil. Dan justru karena kamu menguburnya, benih itu tumbuh tanpa suara, tumbuh tanpa pamer, tumbuh di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan siapapun yang ingin mengendalikanmu. Kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu tidak sedang lewat lalu mampir seperti orang yang hanya mencari hiburan cepat, karena jiwa yang terpilih selalu ditarik oleh getaran yang memanggil namanya dari balik layar realitas. Getaran yang membuat dadamu terasa penuh, membuat napasmu seperti tertahan sebentar, membuat bagian terdalam dirimu berkata, "Ini tentang aku." Meski mulutmu mungkin masih ingin menyangkal, meski kepalamu mungkin masih ingin menganggap semua ini hanya kata-kata, namun batinmu tahu, batinmu mengenali, batinmu seperti menemukan cermin yang memantulkan luka yang selama ini kamu sembunyikan dengan senyuman yang rapi. Ada orang-orang yang menghabiskan hidup mereka untuk menghancurkan sesuatu yang diam-diam mereka takuti, dan ketakutan itu bukan ketakutan biasa, melainkan ketakutan yang bersembunyi di balik tawa mereka, di balik komentar mereka, di balik cara mereka memandangmu. Seolah kamu pantas dipatahkan karena kehadiranmu mengganggu kenyamanan mereka, karena keteguhanmu memalukan bagi kelemahan mereka, karena diam-diam mereka tahu jika kamu terus bertahan, maka alasan-alasan mereka untuk menyerah akan terdengar seperti kebohongan yang memalukan. Kamu sudah lama berada di bawah sorotan, bukan sorotan lampu panggung yang hangat, melainkan sorotan yang dingin, yang mengintai, yang menilai, yang membedah. Sorotan yang datang dari mata-mata yang tidak benar-benar ingin memahami, melainkan ingin menemukan celah, ingin menemukan retak, ingin menemukan momen ketika kamu lelah, lalu melonggarkan penjagaan. Dan mereka menyangka mereka punya peta menuju jiwamu. Mereka menyangka mereka bisa membaca arah langkahmu. Mereka menyangka kebiasaanmu adalah pintu masuk menuju kendali. Namun yang tidak mereka sadari, yang tidak mereka pahami, adalah bahwa kamu bukan labirin untuk dimenangkan. Kamu adalah samudra, dan siapapun yang mengira samudra bisa dipetakan hanya dengan menatap permukaannya akan tenggelam oleh kedalaman yang tidak mereka hormati. Mereka menghitung kesalahanmu seperti orang yang menghitung koin, seolah setiap kesalahan bisa menjadi harga untuk membeli hak menguasaimu. Mereka mencatat kebiasaanmu seperti orang yang memeriksa catatan rahasia, seolah kamu adalah papan permainan yang tinggal digeser, seolah kamu adalah bidak yang bisa dipaksa bergerak sesuai kehendak mereka. Namun setiap kali mereka mengangkat tangan untuk menjatuhkan, setiap kali mereka memutar kata untuk menyudutkan, setiap kali mereka menekan agar kamu bereaksi, justru saat itulah sesuatu di dalam dirimu terasah. Sesuatu di dalam dirimu belajar membaca motif, belajar membaca pola, belajar merasakan niat yang tersembunyi di balik kalimat manis. Dan tanpa kamu sadari, mereka sedang melatihmu menjadi lebih peka, lebih tajam, lebih tenang, seperti besi yang ditempa berkali-kali hingga menjadi bilah yang tidak lagi mudah bengkok. Yang terpilih, kamu perlu memahami ini dengan tenang, namun tegas. Serangan yang berulang tidak selalu mematahkan. Seringkali ia justru membentuk ketahanan yang sulit ditembus. Karena manusia yang memiliki kompas batin tidak hidup dari tepuk tangan, tidak bergerak karena hinaan, tidak menyalakan langkahnya dari validasi, melainkan dari arah yang sunyi, dari panggilan yang tidak terlihat, dari kesadaran yang tidak bisa dibeli. Dan saat kompas batin itu aktif, badai tidak lagi menjadi alasan untuk berhenti. Badai justru menjadi cara semesta menguji apakah kamu benar-benar mengenali arahmu, atau kamu hanya berjalan karena ramai. Ada keindahan yang hampir terasa skandal di dalam ironi ini. Mereka begitu sibuk merancang kejatuhanmu, sampai mereka lupa bahwa hidup mereka sendiri sedang runtuh dari dalam, seperti seekor makhluk yang mengejar bayangannya sendiri. Berputar-putar, semakin cepat, semakin mabuk, semakin kehilangan arah, sambil mengira ia sedang mengejarmu. Padahal yang ia kejar hanyalah pantulan ketakutannya sendiri. Dan semakin ia mengejar, semakin ia mempermalukan dirinya, semakin ia membuka topengnya,
semakin ia menunjukkan betapa rapuhnya ia ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa dipancing oleh kekacauan. Karena ini bukan kisah tentang kamu bertahan hidup. Ini kisah tentang kamu menang dalam cara yang tidak perlu diumumkan. Menang dalam cara yang tidak membutuhkan panggung. Menang dalam cara yang membuat mereka frustasi. Karena mereka tidak punya momen dramatis untuk dipamerkan. Tidak punya adegan di mana kamu hancur agar mereka bisa berkata, "Lihat, aku benar." Kamu tidak memberi mereka itu. Kamu menolak memberi mereka kepuasan itu. Bukan karena kamu tidak pernah lelah. Bukan karena kamu tidak pernah menangis. Tetapi karena kamu belajar menangis tanpa menyerahkan kendali. Kamu belajar lelah tanpa menyerahkan arah. Kamu belajar jatuh tanpa menyerahkan martabat. Dengarkan, yang terpilih, ada pola yang perlu kamu lihat. Dan pola ini halus, licin, sering menyamar sebagai perhatian. Sering menyamar sebagai nasihat, sering menyamar sebagai rasa ingin tahu, padahal itu adalah obsesi. Dan obsesi selalu meninggalkan jejak, selalu meninggalkan kebocoran, selalu membuat pelakunya terlihat sebelum ia sempat menyentuh targetnya. Karena orang yang terobsesi tidak bisa menahan diri, ia akan terus menyebut namamu, terus menyinggungmu, terus mencari cara untuk memastikan kamu tetap berada di pikirannya, dan tanpa ia sadari, itu adalah pengakuan paling telanjang bahwa kamu memiliki sesuatu yang ia tidak miliki, kamu membawa sesuatu yang ia tidak bisa tiru, kamu memancarkan sesuatu yang ia tidak bisa padamkan. Mereka mempelajarimu lebih lama daripada mereka mempelajari diri mereka sendiri, dan tetap saja mereka tidak bisa memecahkanmu. Karena kamu bukan teka-teki yang hilang separuh kepingnya. Kamu adalah teka-teki yang kepingnya terus berubah. Bentuk seiring kamu bertumbuh, seiring kamu sembuh, seiring kamu belajar, seiring kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang datang. Bukan untuk mengerti, melainkan untuk menghakimi. Mereka mengamati reaksimu, mengamati perubahan nada suaramu, mengamati cara kamu diam, mengamati cara kamu tersenyum, mengamati cara kamu menahan air mata, berharap satu slip akan menjadi kunci, berharap satu momen rapuh akan menjadi pintu masuk. Namun yang mereka temukan bukan kelemahan, yang mereka temukan adalah kedalaman. Dan kedalaman selalu membuat orang yang dangkal merasa terancam. Mereka mengukur dirimu dengan penggaris milik mereka, dan setiap pengukuran itu membuat mereka semakin marah. Karena penggaris itu mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin mereka akui, bahwa batasmu bukan batas mereka, bahwa daya tahanmu bukan daya tahan mereka, bahwa ketenanganmu bukan ketenangan yang lahir dari ketidaktahuan, melainkan ketenangan yang lahir dari pernah hancur, lalu memilih menyusun diri dengan tangan sendiri, tanpa meminta izin siapapun, tanpa menunggu siapapun datang menyelamatkan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ini. Ketika mereka mencoba memetakan batinmu, mereka justru menyorot keterbatasan batin mereka sendiri, karena asumsi mereka bukan tentang kamu. Asumsi mereka adalah proyeksi. Asumsi mereka lahir dari ketakutan, dari bias, dari luka yang tidak mereka rawat. Mereka mengira observasi adalah kuasa, padahal kuasa sejati lahir dari keberanian menatap diri sendiri di cermin paling jujur. Cermin yang tidak memuji, cermin yang tidak menipu, cermin yang berkata, ini kelemahanmu, ini nafsu kendalimu, ini ketakutanmu. Dan mereka tidak tahan cermin itu, maka mereka memilih menjadikanmu cermin pengganti. Mereka memilih memandangi dirimu agar tidak perlu memandangi diri mereka sendiri. Yang terpilih, kamu juga perlu melihat satu hal yang sering tidak disadari. Mereka menyerang versi dirimu yang sudah tidak ada. Mereka bertarung melawan bayangan masa lalumu, melawan gema luka lamamu, melawan rekaman lama tentang dirimu yang pernah ragu, pernah rapuh, pernah memohon dimengerti. Dan karena mereka hidup dari arsip, mereka mengira mereka masih punya kendali. Mereka mengira sejarahmu adalah senjata, padahal pertumbuhan menulis ulang aturan. Pertumbuhan membuat peta lama menjadi usang. Pertumbuhan membuat tombol-tombol lama tidak lagi berfungsi. Dan kamu, tanpa perlu mengumumkan, sudah bergeser jauh, sudah mengubah cara kamu merespons, sudah mengubah cara kamu menata energi, sudah mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri.
Mereka mengira luka lama akan berdarah dengan cara yang sama ketika ditekan. Mereka mengira pemicu lama akan menyalakan ledakan yang sama. Mereka mengira ketakutan lama akan membuatmu kembali mengecil. Namun yang tidak mereka pahami, kamu telah belajar mengantisipasi kekacauan tanpa menyerahkan diri pada kekacauan. Kamu belajar melindungi energimu tanpa menutup hatimu. Kamu belajar melihat provokasi tanpa harus masuk ke panggungnya. Kamu belajar memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena kamu tahu setiap kata yang kamu keluarkan di mulut orang yang berniat buruk akan berubah menjadi senjata untuk menyerangmu. Maka kamu menahan kata-kata, kamu menahan reaksi, dan itu bukan kelemahan, itu kematangan. Reinvensi adalah kekuatan yang sunyi, dan mereka tidak pernah menghormati kekuatan yang sunyi karena mereka hidup dari kebisingan, dari drama, dari reaksi cepat, dari kemenangan instan. Maka ketika kamu berubah, ketika kamu menjadi lebih tenang, lebih sadar, lebih terarah, mereka tidak punya alat untuk menghadapinya. Mereka masih memakai alat lama, mereka masih membawa peta lama, mereka masih menembakkan taktik lama, dan mereka kebingungan ketika peluru itu memantul, ketika provokasi itu jatuh tanpa gema, ketika fitnah itu tidak menggerakkan jiwamu seperti dulu. Karena kamu tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Kamu tidak lagi menunggu di pintu yang sama. Kamu tidak lagi memberi akses yang sama. Yang terpilih, dengarkan ini, tekanan tidak selalu menghancurkan. Tekanan juga bisa menjadi bahan bakar, dan kamu adalah salah satu jiwa yang mampu memetabolisme tekanan. Kamu mengubah serangan menjadi pelajaran. Kamu mengubah pengkhianatan menjadi kebijaksanaan. Kamu mengubah hinaan menjadi kejelasan. Kamu mengubah rasa takut menjadi fokus. Dan ini bukan karena kamu kebal rasa, bukan karena kamu tidak punya hati. Justru karena kamu punya hati, kamu belajar cara menjaga hati agar tidak dijadikan pintu masuk oleh orang yang menyukai kekacauan. Mereka menyangka tekanan konstan akan memunculkan retak. Mereka menyangka tumpukan serangan akan membuatmu runtuh. Mereka menyangka kamu akan lelah, lalu menyerah pada narasi mereka. Namun kamu punya sesuatu yang mereka tidak hitung. Kamu punya kapasitas yang lahir dari pengalaman panjang. Kapasitas yang lahir dari malam-malam sunyi ketika kamu menahan air mata agar tidak terdengar. Kapasitas yang lahir dari hari-hari ketika kamu tetap berjalan meski badanmu ingin jatuh. Kapasitas yang lahir dari doa-doa tanpa suara dan tekad tanpa saksi. Kapasitas yang membuatmu bisa menelan tekanan lalu mengubahnya menjadi tenaga yang lebih bersih, lebih tajam, lebih terarah. Tekanan mengungkap karakter, dan disitulah mereka kalah, karena serangan mereka mengungkap obsesi kendali. Sedangkan responsmu mengungkap penguasaan diri. Serangan mereka menjadi semakin mudah ditebak, motif mereka semakin transparan, sementara kamu semakin halus membaca, semakin jernih menilai, semakin tenang memutuskan. Mereka membakar energi untuk memaksakan takut, memaksakan frustrasi, memaksakan kebingungan, sedangkan kamu memproses semuanya seperti alkemis batin. Kamu mengendapkannya, kamu memilahnya, kamu mengambil intinya, kamu buang racunnya, lalu kamu jadikan sisanya sebagai kekuatan. Dan karena mereka mengukurmu dengan batas mereka, mereka tidak percaya kamu bisa bertahan sejauh itu. Mereka tidak percaya kamu bisa tetap berjalan tanpa menjadi pahit. Mereka tidak percaya kamu bisa tetap menyala tanpa berteriak. Mereka tidak percaya kamu bisa tetap lembut tanpa menjadi lemah. Padahal itulah keajaiban jiwa yang terpilih. Kelembutanmu bukan pintu untuk diinjak. Kelembutanmu adalah bukti bahwa kamu tidak perlu menjadi kejam untuk menjadi kuat. Ada satu kesalahan fatal yang selalu dibuat oleh orang-orang yang haus kendali. Mereka mengira kesabaranmu adalah izin. Mereka mengira diammu adalah menyerah. Mereka mengira ketenanganmu adalah ketakutan. Mereka menunggu kamu meledak agar mereka bisa menunjuk dan berkata, "Lihat, dia sama seperti yang lain." Mereka menunggu kamu bereaksi agar mereka bisa mengatur panggung. Namun kesabaranmu bukan ruang kosong. Kesabaranmu adalah ruang suci. Kesabaranmu adalah strategi. Kesabaranmu adalah perhitungan batin yang halus. Kesabaranmu adalah seni membaca waktu. Karena kamu tahu, bergerak terlalu cepat adalah memberikan kendali pada orang yang memancingmu. Kamu tahu, menjawab setiap provokasi adalah menandatangani kontrak energi dengan orang yang tidak layak. Maka kamu menahan, kamu menunggu,
kamu mengamati. Dan mereka tidak mengerti, karena mereka mengira kekuasaan selalu berisik. Padahal kekuasaan sejati sering datang dalam bentuk sunyi yang tidak bisa dibeli. Kamu mengarsip pola mereka tanpa kebencian. Kamu mencatat gerak mereka tanpa drama. Kamu memahami permainan mereka tanpa harus ikut bermain. Dan ketika waktunya tiba, kamu cukup bergeser satu langkah saja dan seluruh strategi mereka runtuh karena mereka kehilangan target yang mereka pikir bisa mereka tekan. Kamu seperti bayangan yang tidak bisa dipaku. Kamu seperti angin yang tidak bisa diikat. Kamu seperti api yang tidak bisa diperas karena kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus hadir, kapan harus pergi. Dan keputusan-keputusan itu bukan lahir dari ketakutan, melainkan dari kecerdasan jiwa. Yang terpilih, dengarkan lebih dalam. Kegagalan mereka bukan karena kurang usaha. Kegagalan mereka sering lahir dari proyeksi, karena proyeksi membuat seseorang menyerang sesuatu yang tidak ada. Proyeksi membuat seseorang berperang melawan cermin. Proyeksi membuat seseorang memukul bayangan lalu mengira ia sedang menang. Mereka tidak benar-benar melihatmu. Mereka melihat ketakutan mereka sendiri. Mereka melihat kekurangan mereka sendiri. Mereka melihat rasa tidak aman yang selama ini mereka sembunyikan, lalu mereka menempelkannya padamu. Mereka menuduh. Mereka menyimpulkan, mereka membangun narasi, dan mereka percaya narasi itu sebagai kenyataan. Karena jika narasi itu runtuh, mereka harus menatap diri sendiri, dan itu lebih menakutkan daripada menghabiskan tenaga untuk menjatuhkanmu. Mereka mengira kamu akan runtuh seperti mereka. Mereka mengira kamu akan tergelincir seperti mereka. Mereka mengira kamu akan membalas dengan cara mereka. Tetapi kamu tidak hidup dari kelemahan mereka. Kamu tidak bergerak dari moral mereka. Kamu tidak beroperasi dari pola mereka. Kamu beroperasi dari realitasmu, dari kesadaranmu, dari pilihanmu untuk tetap waras di tengah kekacauan. Dan karena itu, setiap provokasi mereka justru memantulkan balik kelemahan mereka. Setiap fitnah mereka justru memamerkan kebusukan niat mereka. Setiap manipulasi mereka justru mengungkap betapa mereka tidak sanggup menghadapi seseorang yang tidak bisa dikunci oleh asumsi. Mereka juga mencoba mengasingkanmu karena mereka percaya kesendirian adalah hukuman. Mereka percaya tanpa dukungan kamu akan lemah. Mereka percaya tanpa keramaian kamu akan kehilangan arah. Mereka percaya jika orang-orang menjauh, kamu akan panik. Kamu akan mencari mereka. Kamu akan meminta kembali. Kamu akan merendah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pengasingan menjadi tungku. Kesendirian menjadi ruang penggemblengan. Sunyi menjadi guru paling tegas. Dan di sana kamu belajar komando diri. Kamu belajar berdiri tanpa pegangan. Kamu belajar menenangkan diri tanpa penenang dari luar. Kamu belajar memutuskan tanpa tepuk tangan. Kamu belajar menghibur dirimu dengan kebenaran, bukan dengan ilusi. Mereka mengira kekuatanmu dipinjam dari orang lain, padahal kekuatanmu tumbuh dari dalam. Kekuatanmu lahir dari titik di mana kamu akhirnya berkata, "Aku tidak akan menyerahkan nilai diriku kepada tangan siapapun." Kekuatanmu lahir dari momen ketika kamu menyadari dukungan bisa indah, tetapi ketergantungan adalah celah. Maka kamu menutup celah itu. Kamu menjahitnya dengan kesadaran. Kamu menyemenkannya dengan disiplin. Kamu mematrinya dengan keyakinan yang pelan-pelan menjadi pondasi. Dan mereka tidak bisa menembus pondasi yang dibangun oleh orang yang sudah berkali-kali jatuh, lalu memilih bangkit dengan cara yang lebih bijak. Dan di puncak dari semua ini, ada satu hal yang paling mereka tidak pahami. Mereka tidak mengerti penugasanmu. Mereka tidak mengerti arah rahasiamu. Mereka tidak mengerti alasan mengapa kamu tidak bisa dipatahkan oleh hal-hal yang biasanya mematahkan orang lain. Karena mereka mengira tujuan hidup selalu tentang pengakuan, tentang kekuasaan yang terlihat, tentang kemenangan yang bisa diumumkan. Padahal penugasanmu bersifat batin. Penugasanmu adalah penyelarasan. Penugasanmu adalah kejernihan. Penugasanmu adalah ketahanan, penugasanmu adalah penguasaan diri, dan siapapun yang menyerangmu tanpa memahami ini, sebenarnya sedang menyerang sesuatu yang tidak bisa mereka jangkau, karena mereka menyerang hasil, sementara kamu membangun substansi. Mereka menyerang tampilan, sementara kamu memperkuat inti. Mereka menyerang permukaan,
sementara kamu menumbuhkan akar. Mereka tidak mengerti waktu, mereka tidak mengerti bahwa hal-hal yang besar sering tumbuh tanpa suara. Mereka menuntut reaksi cepat karena mereka hidup dari reaksi. Mereka menuntut drama karena mereka hidup dari drama. Mereka menuntut jawaban karena mereka hidup dari rasa ingin menang. Namun penugasanmu tidak tunduk pada ketergesaan. Penugasanmu bergerak menurut ritme yang lebih tinggi, ritme yang mengajarkanmu satu pelajaran yang berulang, bahwa kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang memaknai penjelasanmu sebagai kesempatan untuk menginjak. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang yang memandang pembuktianmu sebagai hiburan. Kamu tidak perlu mengemis pengertian dari orang yang datang dengan niat untuk salah paham. Yang terpilih, ketika mereka tidak bisa menyentuh esensimu, mereka mulai menyerang reputasimu. Mereka mulai memainkan kata, memainkan rumor, memainkan persepsi, karena reputasi adalah lapisan yang terlihat. Dan mereka berpikir, jika dunia ragu, kamu akan goyah. Jika orang-orang bingung, kamu akan panik. Jika nama baikmu digoyang, kamu akan menyerah. Tetapi mereka lupa. Reputasi adalah kulit, esensi adalah tulang. Reputasi bisa dibicarakan, esensi hanya bisa dirasakan. Reputasi bisa ditarik-tarik oleh lidah orang yang tidak bertanggung jawab. Esensi tidak berubah hanya karena orang lain berisik. Dan kamu yang terpilih, kamu belajar berdiri pada esensimu. Kamu belajar tidak menjadikan pendapat sebagai Tuhan kecil yang menentukan arahmu. Kamu belajar menatap fitnah seperti kabut. Kabut bisa menutupi pandangan sebentar, tetapi kabut tidak bisa mengubah gunung menjadi dataran. Kamu tidak melawan di medan mereka. Kamu tidak ikut menari dalam tarian mereka. Kamu tidak ikut terjun dalam lumpur yang mereka siapkan agar kamu kotor bersama mereka. Kamu memilih tetap bersih, bukan karena kamu merasa suci, melainkan karena kamu mengerti. Energi adalah mata uang, dan kamu tidak membayar kebodohan dengan energimu. Kamu tidak membayar drama dengan ketenanganmu. Kamu tidak menukar kejernihanmu dengan adu mulut yang tidak menghasilkan apa-apa selain lelah. Dan disitulah mereka semakin frustrasi, karena orang yang tidak bisa dipancing adalah mimpi buruk bagi manipulator. Orang yang tidak bisa diprovokasi adalah tembok bagi pengacau. Orang yang tidak menggantungkan diri pada opini adalah akhir dari permainan mereka. Obsesinya membongkar mereka sebelum serangannya sempat melukaimu, karena obsesi membuat mereka selalu kembali, selalu memantau, selalu menyentil, selalu menyelidik, selalu ingin memastikan kamu masih ada dalam radius kendali mereka. Padahal setiap kali mereka melakukan itu, mereka sedang menyalakan lampu di atas kepala mereka sendiri. Lampu yang berkata kepada dunia, aku tidak bisa berhenti memikirkan dia. Dan dunia yang jernih akan mengerti. Orang yang benar-benar berkuasa tidak sibuk memantau. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk menjatuhkan. Orang yang benar-benar tenang tidak sibuk merusak. Maka obsesi mereka adalah pengakuan. Obsesi mereka adalah kebocoran. Obsesi mereka adalah bukti bahwa kamu sudah mengganggu sesuatu di dalam mereka yang belum selesai. Dan kamu yang terpilih, kamu punya senjata yang mereka tidak sadari. Ketahanan. Ketahanan bukan pasif. Ketahanan adalah kerja sunyi. Ketahanan adalah keputusan harian. Ketahanan adalah kemampuan menjaga pusat ketika angin menarikmu ke pinggir. Ketahanan adalah kemampuan kembali ke arah meski 100 kali kamu diganggu. Ketahanan adalah kemampuan berdiri tegak tanpa harus menendang siapapun untuk terlihat tinggi. Dan ketahananmu membuat mereka kehabisan tenaga, karena mereka mengira siapa yang paling lama menyerang akan menang. Padahal seringkali yang menang adalah yang paling lama menjaga pusat, yang paling lama menjaga kejernihan, yang paling lama menjaga integritas. Mereka mengira pertarungan panjang akan mengurasmu, tetapi justru pertarungan panjang mengajarimu ritme, mengajarimu disiplin, mengajarimu cara bernapas di tengah tekanan, mengajarimu cara merawat diri tanpa merasa bersalah, mengajarimu cara memisahkan antara yang layak diperjuangkan dan yang hanya jebakan emosi. Dan semakin lama mereka menyerang, semakin kamu menyadari satu hal yang membuatmu semakin sulit disentuh. Kamu tidak membutuhkan mereka untuk mengerti, kamu tidak membutuhkan mereka untuk mengakui, kamu tidak membutuhkan mereka untuk menyetujui, karena arahmu bukan milik mereka, nilai dirimu bukan milik mereka, jalanmu bukan milik mereka. Ketika kamu berhenti membutuhkan pemahaman mereka, ketika kamu berhenti berharap mereka berubah,
Ketika kamu berhenti menunggu mereka bersikap adil, disitulah kekuasaan mereka runtuh. Bukan karena kamu menyerang balik, tetapi karena kamu mencabut listrik dari permainan mereka. Kamu mencabut bahan bakar dari mesin manipulasi mereka. Kamu mencabut panggung dari drama mereka. Dan tanpa panggung, mereka hanya orang-orang yang berteriak di ruangan kosong, tanpa penonton, tanpa dampak, tanpa kemenangan. Yang terpilih, ada sesuatu yang perlu kamu terima dengan lembut namun tegas. Kamu tidak diciptakan untuk ditaklukkan. Kamu diciptakan untuk diuji. Kamu tidak diposisikan sebagai korban. Kamu diposisikan sebagai bukti. Bukti bahwa jiwa yang selaras dengan tujuan tidak bisa dipatahkan oleh opini, tidak bisa dilumpuhkan oleh tekanan, tidak bisa dipenjara oleh persepsi, karena tujuan yang sejati tidak bergantung pada cuaca sosial. Tujuan yang sejati tidak runtuh hanya karena mulut orang ramai. Tujuan yang sejati tidak mati hanya karena orang lain membencinya. Ujian itu datang dalam banyak bentuk. Ujian itu datang sebagai pengkhianatan. Ujian itu datang sebagai salah paham. Ujian itu datang sebagai kesunyian. Ujian itu datang sebagai serangan halus yang membuatmu bertanya, apakah aku berlebihan? Apakah aku salah? Apakah aku terlalu sensitif? Dan di setiap pertanyaan itu, kamu sedang digiring untuk menemukan satu jawaban yang lebih dalam daripada sekadar benar atau salah. Kamu sedang digiring untuk menemukan dirimu sendiri. Dirimu yang tidak mudah terguncang. Dirimu yang tidak mudah dibeli. Dirimu yang tidak mudah diprogram. Dan semakin kamu menemukan dirimu, semakin mereka kehilangan pegangan. Kamu mungkin tidak selalu menyadari betapa banyak hal yang telah kamu lewati, karena jiwa yang kuat sering menormalkan hal-hal yang seharusnya membuat orang lain runtuh. Kamu mungkin tidak selalu merayakan keberhasilanmu, karena kamu terlalu sibuk bertahan, terlalu sibuk menata napas, terlalu sibuk menjaga kewarasan. Namun yang terpilih, hari ini biarkan kata-kata ini menjadi pengingat yang mengguncang dengan lembut, bahwa setiap malam panjang yang kamu lewati, setiap hari berat yang kamu jalani, setiap air mata yang kamu telan agar tidak terlihat, semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah proses pemurnian, proses pembentukan, proses penajaman, proses yang membuatmu menjadi seseorang yang tidak bisa lagi disentuh dengan cara lama. Kamu menjadi semakin accurate, dan ini hal yang membuat mereka paling tidak nyaman, karena mereka berharap kamu takut. Tetapi kamu merespons dengan ketepatan. Mereka berharap kamu panik, tetapi kamu merespons dengan kejernihan. Mereka berharap kamu membalas membabi buta, tetapi kamu merespons dengan strategi. Mereka berharap kamu mengejar mereka untuk meminta pengertian, tetapi kamu justru memilih tenang dan melihat fakta, dan ketepatan adalah bentuk kuasa yang tidak memerlukan suara keras. Ketepatan memotong kabut tanpa perlu berdebat dengan kabut. Ketepatan menyingkap motif tanpa perlu mengumumkan motif. Ketepatan membuatmu tidak mudah ditarik oleh emosi yang bukan milikmu. Kamu belajar membedakan mana rasa bersalah yang sehat dan mana rasa bersalah yang ditanamkan. Kamu belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana kritik yang menyamar sebagai racun. Kamu belajar membedakan mana cinta yang tulus dan mana perhatian yang sebenarnya pengawasan. Kamu belajar melihat bahwa tidak semua tangan yang menyentuhmu datang untuk menolong. Sebagian datang untuk menguji batas, untuk menilai respons, untuk mengukur apakah kamu masih bisa digerakkan. Dan karena kamu belajar, kamu menjadi lebih sulit digerakkan. Kamu juga belajar sesuatu yang sangat suci, proteksi energi, bukan dalam bentuk paranoia, bukan dalam bentuk curiga pada semua orang, tetapi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa energi adalah napas batin, energi adalah pusat hidup, energi adalah bahan yang akan menentukan apakah kamu tumbuh atau layu. Maka kamu tidak lagi sembarang membuka akses, kamu tidak lagi sembarang bercerita, kamu tidak lagi sembarang menaruh hatimu di meja orang yang tidak punya adab menjaga, kamu tidak lagi sembarang menyerap emosi orang lain seolah itu tanggung jawabmu, karena kamu sadar, empati tanpa batas adalah kebocoran. Kebaikan tanpa kebijaksanaan adalah pintu, dan kamu tidak lagi menjadi pintu untuk mereka yang ingin masuk hanya untuk merusak. Yang terpilih, perhatikan bagaimana hidupmu berubah ketika kamu mulai menjaga pusat, menjaga kata, menjaga perhatian, menjaga kebiasaan, bukan untuk menjadi kaku, tetapi untuk menjadi bersih, bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi jernih. Karena kejernihan adalah lahan tempat panggilan bertumbuh.
Kejernihan adalah ruang tempat intuisi berbicara. Kejernihan adalah tempat semesta menaruh petunjuk tanpa perlu menjelaskan dengan cara manusia. Ada panggilan yang lebih tinggi sedang menyentuhmu, bukan untuk membuatmu merasa lebih hebat dari orang lain, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa kamu berbeda dalam cara yang bertanggung jawab, berbeda dalam cara yang menuntut kedewasaan, berbeda dalam cara yang mengharuskanmu memegang kendali atas dirimu sendiri. Karena jiwa yang terpilih bukan jiwa yang tidak pernah terluka. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang terluka, lalu memilih menyembuhkan tanpa menjadikan lukanya alasan untuk merusak orang lain. Dan orang-orang yang selama ini mencoba mengendalikanmu akan terus bingung, karena mereka terbiasa melihat orang bereaksi, mereka terbiasa melihat orang panik, mereka terbiasa melihat orang mengecil ketika diserang, mereka terbiasa melihat orang memohon ketika ditolak. Tetapi kamu tidak lagi bergerak dari sana. Kamu bergerak dari tempat yang lebih dalam, tempat di mana harga dirimu tidak bisa ditawar, tempat di mana tujuanmu tidak bisa ditunda oleh komentar, tempat di mana kehadiranmu tidak bisa dipadamkan oleh rumor. Yang terpilih, mungkin ada saat-saat ketika kamu bertanya, kenapa aku harus melewati semua ini? Dan pertanyaan itu manusiawi, pertanyaan itu jujur, pertanyaan itu adalah bukti bahwa kamu masih punya hati. Tetapi jawaban yang datang untukmu bukan jawaban yang manis, melainkan jawaban yang membebaskan. Bahwa sebagian perjalanan tidak dimaksudkan untuk nyaman, sebagian perjalanan dimaksudkan untuk menyalakan keberanianmu, menyalakan kebijaksanaanmu, menyalakan ketahananmu, menyalakan kompas batinmu, agar kamu tidak lagi mudah diseret oleh arus orang banyak. Karena jika kamu tidak diuji, kamu mungkin masih akan menyerahkan arahmu kepada tangan yang salah. Jika kamu tidak ditekan, kamu mungkin masih akan mencari validasi dari mulut yang tidak bertanggung jawab. Jika kamu tidak diserang, kamu mungkin masih akan menyangka semua orang yang tersenyum padamu adalah sahabat. Dan meski ujian itu pahit, ujian itu menyelamatkanmu dari tidur panjang, ujian itu membangunkanmu dari keluguan yang membuatmu mudah dimakan. Mereka yang gagal menghancurkanmu sebenarnya sedang memberi kamu bukti harian tentang siapa dirimu. Bukti bahwa kamu bisa bertahan. Bukti bahwa kamu bisa tetap waras. Bukti bahwa kamu bisa tetap berjalan. Bukti bahwa kamu tidak harus menjadi seperti mereka untuk menang. Dan bukti-bukti itu menumpuk, hingga suatu hari kamu menoleh dan menyadari, aku sudah sejauh ini. Dan saat kamu menyadari itu, sesuatu di dalam dirimu mengeras menjadi tekad. Dan tekad itu bukan lagi tekad yang rapuh, melainkan tekad yang tenang. Tekad yang tidak perlu diumumkan, tekad yang tidak butuh saksi. Yang terpilih, kamu juga sedang dilatih untuk mengenali tanda halus ketika energi di sekitarmu tidak bersih. Tanda halus ketika ada orang yang datang dengan niat ganda. Tanda halus ketika sebuah percakapan sebenarnya adalah upaya menarikmu masuk ke dalam drama. Tanda halus ketika sebuah pujian sebenarnya adalah pancingan. Tanda halus ketika sebuah pertanyaan sebenarnya adalah interogasi. Dan karena kamu semakin peka, kamu tidak lagi mudah dipermainkan. Kewaspadaan batin bukan berarti kamu hidup dalam ketakutan. Kewaspadaan batin berarti kamu hidup dalam kesadaran. Kamu tidak lagi tidur di ruang yang ramai. Kamu tidak lagi mempercayai semua suara hanya karena suara itu terdengar yakin. Kamu tidak lagi menganggap semua orang tulus hanya karena mereka bisa bersikap manis. Kamu belajar bahwa kemanisan bisa menjadi topeng, dan ketulusan selalu memiliki getaran yang lebih tenang, lebih stabil, lebih tidak memaksa. Kamu mulai merasakan perbedaan antara hubungan yang menguatkan dan hubungan yang menguras. Kamu mulai merasakan perbedaan antara lingkungan yang memberi ruang dan lingkungan yang menekan. Kamu mulai merasakan kapan harus mendekat dan kapan harus mundur. Dan mundur bukan berarti kalah. Mundur adalah cara menjaga energi agar tidak dibakar di tempat yang tidak menumbuhkan. Dan ketika kamu menjaga energi, ketika kamu menjaga batas, ketika kamu menjaga pusat, kamu sedang mempersiapkan diri untuk versi dirimu yang lebih tinggi. Versi yang tidak lagi sibuk menjelaskan, versi yang tidak lagi sibuk membuktikan,
versi yang tidak lagi sibuk mengemis pengakuan, versi yang bekerja dalam diam, bergerak dengan presisi, dan hadir dengan kekuatan yang tidak perlu memamerkan diri. Yang terpilih, ingat ini, orang yang ingin mengendalikanmu selalu butuh reaksi. Mereka butuh kamu marah agar mereka punya alasan. Mereka butuh kamu sedih agar mereka punya kuasa. Mereka butuh kamu membela diri agar mereka punya celah. Maka ketika kamu menjadi tenang, ketika kamu memilih akurat, ketika kamu memilih jernih, kamu sedang memutus jalur suplai mereka. Kamu sedang membuat mereka kelaparan, dan orang yang kelaparan akan semakin panik, semakin berisik, semakin ceroboh. Dan kecerobohan itulah yang akan membuat mereka runtuh oleh tangan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menunggu dunia memihakmu untuk merasa benar. Kamu tidak perlu menunggu orang yang salah meminta maaf untuk merasa pulih. Karena pemulihan bukan hadiah dari orang lain. Pemulihan adalah keputusan batin. Dan kamu sudah memutuskan, meski mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang kamu ambil ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang mengerti. Dan sekarang, dengarkan ini seperti sumpah lembut untuk dirimu sendiri, bahwa kamu akan terus berjalan dengan pusat yang terjaga. Kamu akan terus melindungi energimu tanpa mengunci hatimu. Kamu akan terus bangkit tanpa perlu menginjak siapapun. Kamu akan terus bertumbuh tanpa perlu menjelaskan pada orang yang tidak berniat mengerti. Kamu akan terus menjadi bukti bahwa jiwa yang selaras dengan tujuan tidak bisa ditaklukkan oleh kebisingan. Karena pada akhirnya, semua upaya mereka akan menjadi catatan tentang kegagalan mereka, bukan tentang kelemahanmu. Semua strategi mereka akan menjadi arsip tentang ketakutan mereka, bukan tentang kebenaranmu. Semua rumor mereka akan menjadi debu. Sementara esensimu tetap, esensimu bertahan, esensimu tumbuh, dan kamu akan melihat dengan cara yang sunyi, namun nyata, bahwa kamu tidak sekadar selamat. Kamu menjadi tak terbantahkan. Kamu tidak sekadar bertahan. Kamu menguasai diri. Kamu tidak sekadar melewati badai. Kamu belajar menjadi langit yang tidak bisa ditusuk oleh petir. Yang terpilih, ketika malam kembali datang dan pikiranmu mencoba mengulang luka lama, ketika bayangan masa lalu mencoba menyusup lewat celah kecil, ketika suara-suara luar mencoba membuatmu ragu, taruh tanganmu di dada, rasakan detak itu. Rasakan bahwa kamu masih di sini, dan bukan kebetulan kamu masih di sini. Itu adalah bukti, itu adalah tanda, itu adalah pesan yang tidak bisa diperdebatkan, bahwa ada sesuatu yang menjagamu, ada sesuatu yang membimbingmu, ada sesuatu yang menguatkanmu dari dalam. Dan sesuatu itu bukan sekadar kata-kata, sesuatu itu adalah panggilan. Dan panggilan itu yang terpilih tidak meminta kamu menjadi sempurna. Panggilan itu meminta kamu menjadi sadar. Panggilan itu tidak meminta kamu menang dengan cara dunia. Panggilan itu meminta kamu tetap benar dalam cara batin. Panggilan itu tidak meminta kamu membalas. Panggilan itu meminta kamu melampaui. Karena melampaui adalah bentuk kemenangan tertinggi. Kemenangan yang membuat mereka tidak punya tempat untuk menancapkan kukunya. Kemenangan yang membuat mereka menatapmu dan bertanya dalam hati mereka sendiri, mengapa dia tidak runtuh? Dan pertanyaan itu akan menghantui mereka, karena jawabannya sederhana, namun menyakitkan bagi mereka. Kamu tidak runtuh, karena kamu tidak lagi hidup untuk mereka. Kamu hidup untuk tujuanmu. Kamu hidup untuk panggilanmu. Kamu hidup untuk penyelarasanmu. Jadi berdirilah, yang terpilih, bukan berdiri dengan marah, tetapi berdiri dengan tenang. Bukan berdiri untuk membuktikan, tetapi berdiri untuk menjaga pusat. Bukan berdiri untuk melawan semua orang, tetapi berdiri untuk memilih jalanmu dengan sadar. Karena serangan yang tidak bisa menembus inti hanya akan membuat permukaan berisik. Dan kamu tidak tinggal di permukaan, kamu tinggal di kedalaman. Kamu tinggal di ruang yang sunyi, namun kuat. Ruang yang tidak bisa diakses oleh orang yang datang membawa niat buruk. Dan jika hari ini ada sesuatu di dalam dirimu yang bergetar, sesuatu yang terasa seperti pintu yang lama terkunci lalu berderit pelan, izinkan pintu itu terbuka. Izinkan dirimu mengingat bahwa kamu bukan jiwa biasa yang lahir untuk menjadi mainan keadaan. Kamu adalah jiwa yang terpilih.
Dan menjadi terpilih bukan tentang kebal dari luka, melainkan tentang kemampuan mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah tekanan menjadi tenaga, mengubah pengkhianatan menjadi batas, mengubah fitnah menjadi kejernihan, mengubah kesendirian menjadi komando diri. Kamu sudah jauh, kamu sudah kuat, kamu sudah melewati lebih banyak daripada yang kamu ceritakan. Dan justru karena kamu tidak banyak bercerita, semesta tahu kamu bisa memegang lebih banyak. Semesta tahu kamu bisa memikul lebih dalam. Semesta tahu kamu bisa melangkah lebih tinggi. Dan sekarang, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu pamer, tanpa perlu meminta, kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Versi yang tidak bisa disentuh oleh permainan lama. Versi yang tidak bisa ditaklukkan oleh strategi usang. Versi yang tidak bisa dipatahkan oleh obsesi orang lain. Tetaplah jernih, tetaplah sadar, tetaplah menjaga energi, tetaplah mencintai dirimu dengan cara yang dewasa. Dan ketika mereka kembali mencoba memancing, ketika mereka kembali mencoba menyerang, ketika mereka kembali mencoba merusak citramu, ingat, mereka hanya bisa menyerang lapisan yang terlihat. Sementara kamu sudah menanam akar di tempat yang tidak terlihat. Dan akar itulah yang membuatmu berdiri, berdiri, berdiri. Meski angin menjerit, meski badai menekan, meski suara-suara mengaum, kamu tetap berdiri. Karena yang terpilih tidak dibangun untuk ditaklukkan. Yang terpilih dibangun untuk menjadi bukti.